Sebagai makhluk hidup, tumbuhan tentu saja membutuhkan makanan dan asupan nutrisi, guna menunjang proses kehidupannya. Namun, tak seperti hewan dan manusia, tumbuhan memiliki cara sendiri, dalam upaya menunjang kegiatan metabolisme mereka. Salah satu contoh dari aktivitas tumbuhan ini, ialah proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis inilah, yang nantinya akan menjadi salah satu peran kunci, dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi. Lalu, apa itu fotosintesis, dan apa manfaatnya bagi kehidupan? Nah, di video kali ini, kita akan menjelaskan, tentang apa pengertian fotosintesis, dan apa manfaatnya bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Istilah fotosintesis, diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani. Di mana, foto artinya cahaya, sedangkan sintesis berarti penggabungan. Fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu proses biokimia, yang dilakukan oleh tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil, dalam rangka memanfaatkan cahaya matahari, untuk mengubah karbon dioksida dan air, menjadi karbohidrat dan oksigen. Hampir semua makhluk hidup, bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Hal ini membuat fotosintesis, menjadi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Selain karbohidrat, fotosintesis juga berjasa dalam menghasilkan sebagian besar oksigen yang ada pada atmosfer bumi. Fotosintesis juga merupakan salah satu cara asimilasi karbon, karena dalam prosesnya, karbon bebas dari karbon dioksida, akan diikat atau difiksasi, sehingga bisa menjadi gula, yang berperan sebagai molekul penyimpan energi. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel yang ada pada tumbuhan. Akan tetapi, proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan terdahulu, dapat diketahui bahwa, intensitas cahaya ternyata sangat mempengaruhi laju fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi, karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda, adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut, disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Di dalam daun, terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang, dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini, terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Nah, pigmen inilah yang merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis, yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Dari semua jenis radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak, yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Cahaya tampak ini, terbagi atas cahaya merah, cahaya hijau kuning, cahaya biru, dan cahaya violet. Masing-masing jenis cahaya ini, memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses dan hasil fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Di mana, pigmen yang berbeda, akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda pula. Pada kloroplas, terdapat beberapa macam pigmen, yang mana setiap pigmen memiliki reaksi yang berbeda, terhadap jenis cahaya. Sebagai contoh, klorofil A, hanya akan menyerap cahaya biru violet dan merah, serta berperan langsung dalam reaksi terang. Sementara klorofil B, akan menyerap cahaya biru dan oranye, serta memantulkan cahaya kuning hijau, serta tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang.
Kloroplas hampir bisa ditemui pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, seperti daun, batang, hingga pada buah yang belum matang. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram, dengan ruang yang disebut stroma, yang dibungkus oleh dua lapisan membran, dan disebut sebagai tilakoid. Di dalam membran ini terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut lokuli. Di dalam stroma, juga terdapat tumpukan lamela yang nantinya akan membentuk grana, atau kumpulan granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid, yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Untuk proses terjadinya pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia, nantinya akan berlangsung di dalam tilakoid, dengan produk akhir berupa glukosa yang akan dibentuk di dalam stroma. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa proses fotosintesis sangat bergantung dengan klorofil yang terdapat pada jaringan tanaman. Namun, klorofil sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis, yang dikenal sebagai fotosistem. Fotosistem sendiri, merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton, yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori tambahan, yang terdiri dari kompleks antena, dan akseptor elektron. Di dalam kloroplas, terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain, seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan karotenoid yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut akan mengelompok di dalam membran tilakoid, dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Fotosistem dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 mengandung klorofil A, yang akan menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sementara pada fotosistem 2, terdapat klorofil A yang akan menyerap kuat energi cahaya, dengan panjang gelombang 680 nanometer. Setelah kita membahas tentang apa itu fotosintesis dan perangkatnya, sekarang mari kita bahas proses fotosintesis, yang secara spesifik dilakukan oleh tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang bersifat autotrof. Artinya, tumbuhan mampu untuk mensintesis makanan secara langsung, dari senyawa anorganik. Senyawa anorganik di sini ialah karbon dioksida dan air, yang nantinya akan disintesis sehingga akan menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai makanannya. Cahaya matahari atau foton, berperan sebagai energi untuk menjalankan proses sintesis ini. Nah, gambar berikut merupakan persamaan reaksi yang terjadi dalam fotosintesis, yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa yang telah dihasilkan melalui fotosintesis, selanjutnya dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa, dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini nantinya akan berlangsung melalui respirasi seluler. Proses respirasi seluler ini, secara umum memiliki persamaan reaksi yang berkebalikan, dengan persamaan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Di mana, pada proses respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain, akan bereaksi dengan oksigen, untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Secara umum, proses fotosintesis akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan, maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung, seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Proses fotosintesis sangat peka terhadap perubahan beberapa kondisi lingkungan yang meliputi kehadiran cahaya matahari, suhu lingkungan, serta konsentrasi karbon dioksida pada udara. Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas dan dapat berpengaruh secara langsung bagi laju fotosintesis.
Faktor pembatas tersebut dapat mencegah laju fotosintesis dalam mencapai kondisi optimum, meskipun kondisi lain untuk fotosintesis telah ditingkatkan. Inilah sebabnya, mengapa faktor-faktor pembatas tersebut sangat mempengaruhi laju fotosintesis, karena berkaitan langsung dengan pengendalian laju optimum fotosintesis. Selain itu, faktor-faktor seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi, juga akan mempengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis. Sehingga, secara tidak langsung ikut memengaruhi laju fotosintesis. Manfaat dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof tidak hanya dirasakan oleh tumbuhan atau organisme itu sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Di mana oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis merupakan unsur yang paling dibutuhkan oleh semua organisme agar proses respirasi atau pernafasan bisa berjalan. Makanya, sebagian besar ketersediaan oksigen yang ada di planet bumi ini merupakan hasil dari proses biokimia yang kita kenal sebagai fotosintesis tersebut. Selain itu, fotosintesis juga berperan dalam penyerapan polusi udara yang berlebihan. Karena dalam prosesnya, baik itu tumbuhan maupun organisme autotrof lainnya, akan menyerap karbon dioksida bebas di udara. Sehingga kualitas udara juga bisa terjaga, dan mengurangi dampak dari terjadinya global warming. Selain oksigen, fotosintesis juga akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Glukosa atau karbohidrat inilah, yang nantinya akan digunakan oleh tanaman dalam proses metabolisme mereka, baik sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang, maupun sebagai bahan bakar untuk membangun zat makanan lainnya, seperti protein atau lemak. Namun, sebagian besar dari karbohidrat ini nantinya akan dicadangkan oleh tumbuhan pada beberapa bagian tubuhnya, seperti buah, daun, batang, umbi, ataupun bunga. Nah, karena adanya cadangan karbohidrat inilah, makanya organisme lain bisa menjadikan tumbuhan sebagai sumber makanan sekaligus sumber energi untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Dengan kata lain, tumbuhan dan organisme autotrof lainnya menjadi peran kunci dan paling penting dalam setiap rantai makanan yang ada pada planet ini. Nah, itulah pembahasan singkat tentang apa itu fotosintesis dan apa manfaatnya bagi kehidupan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa beri dukungan berupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang.